Potensi sumber daya alam dan persebarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah bisa lepas dari sumber daya alam yang mampu memenuhi kebutuhan harian kita. Misalnya, tidak mungkin adakan manusia yang dapat bertahan hidup tanpa mengonsumsi makanan dan meminum air. Nah, makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari ini berasal dari bahan-bahan yang kita dapatkan dari alam. Oleh karena itu, bahan-bahan ini disebut sebagai sumber daya alam. Tapi, sebenarnya pengertian dari sumber daya alam itu apa sih? Lalu, apa saja contoh benda yang tergolong sumber daya alam? Pengertian potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, segala macam benda atau bahan yang berasal dari alam dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan disebut sebagai sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini terdiri atas berbagai jenis loh. Jenis-jenis sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan pertama, pembentukannya, kedua, materinya, dan ketiga, lokasinya. Kita bahas lebih detailnya, yuk. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat diproduksi atau diperbaiki kembali. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis, tidak bisa diperbaiki. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan materinya. Sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya yakni hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang terdiri atas benda mati. Contohnya yakni tanah, angin, air, dan barang tambang. Jenis-jenis sumber daya berdasarkan lokasinya. Yang pertama sumber daya alam terestrial dan kedua sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestrial merupakan sumber daya alam yang terdiri atas benda-benda atau bahan-bahan yang bisa didapatkan di darat. Contohnya yakni kayu dan tanah. Sumber daya alam akuatik merupakan sumber daya alam yang terdiri atas benda-benda atau bahan-bahan yang bisa didapatkan di perairan. Contohnya yakni air dan ikan. Potensi sumber daya alam Indonesia dan persebarannya. Indonesia merupakan negara yang terbilang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, karena Indonesia merupakan negara maritim, yakni negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara tropis, sehingga mudah untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan. Macam-macam sumber daya alam di Indonesia. Pertama hutan, kedua perikanan, ketiga tanah, keempat hutan bakau, kelima air, keenam terumbu karang, ketujuh tambang, kedelapan pertanian, dan yang kesembilan perkebunan. Potensi sumber daya alam hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Hutan dapat dibedakan berdasarkan iklim, relief, dan jenis tanahnya. Contoh, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau atau mangrove. Sumber daya alam tanah. Tanah merupakan media yang menjadi tempat tumbuh bagi berbagai jenis tanaman, serta menjadi fondasi bagi segala kehidupan di daratan. Tanah yang subur merupakan potensi sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Potensi sumber daya air terdiri dari air hujan, sungai, dan danau. Air hujan merupakan sebuah presipitasi berwujud cairan. Banyaknya air hujan yang turun di setiap wilayah pada jangka waktu tertentu disebut dengan curah hujan. Sungai merupakan tempat mengalirnya air di daratan menuju ke laut. Sungai berawal dari wilayah yang tinggi, hulu, hingga ke wilayah yang rendah, hilir. Danau merupakan cekungan yang dipenuhi air, baik secara alami maupun buatan. Air danau dapat berasal dari mata air hujan, sungai, dan limpasan air tanah.
potensi sumber daya tambang. Bahan tambang juga merupakan sumber daya alam yang potensial loh. Disebut potensial karena ada banyak bahan yang bisa diperoleh dari pertambangan. Sayangnya, mayoritas bahan tambang tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja sih bahan-bahan yang bisa dihasilkan oleh tambang? Di antaranya yaitu minyak bumi. Minyak bumi termasuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi terbentuk dari hasil pengendapan mikroplankton yang terdapat di danau, rawa, teluk, atau lautan dangkal. Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia meliputi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Cepu, Cilacap, Majalengka, Balikpapan, Maluku, Sorong, dan Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Gas alam. Gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya sama seperti minyak bumi, hanya saja bentuknya berupa gas. Gas alam juga bisa diubah menjadi bentuk cair, yang disebut sebagai liquefied natural gas, LNG. Daerah penghasil gas alam di Indonesia meliputi Arun, Nangroy Aceh Darussalam, Bontang, Kalimantan Timur, Tangguh, Papua, dan Pulau Natuna. Batu bara. Batu bara adalah salah satu dari bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbarui. Batu bara terbentuk dari hasil tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan mengendap selama jutaan tahun di dalam lapisan bumi. Daerah penghasil batu bara, Sawah Lunto, Sumatera Barat, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Samarinda, Kalimantan Timur, Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan, Makassar, dan Papua. Potensi sumber daya alam hutan bakau. Hutan bakau atau mangrove adalah hutan yang berada di rawa payau atau wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Selain itu, hutan bakau juga memiliki banyak manfaat, seperti mencegah abrasi, tempat perlindungan hewan dan ikan, sarana pariwisata, serta penghasil kayu. Potensi sumber daya alam terumbu karang. Terumbu karang adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Potensi sumber daya alam perikanan. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di habitat aslinya, seperti danau, sungai, dan laut. Sedangkan perikanan budidaya adalah usaha pembiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen. Potensi sumber daya alam pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Potensi sumber daya alam perkebunan. Perkebunan adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, terutama tanaman produktif yang menghasilkan dan dapat dipergunakan sebagai kehidupan manusia. Manfaat sumber daya alam perkebunan. Pertama, hasil perkebunan dapat diolah menjadi produk industri seperti kelapa sawit menjadi minyak kelapa. Kedua, menjadi bahan pembuat obat, misalnya kina dapat dimanfaatkan menjadi bahan dasar obat malaria. Ketiga, untuk daya tarik wisatawan misalnya, sekarang banyak yang memanfaatkan perkebunan sebagai tempat rekreasi. Keempat, sebagai penyejuk penghasil oksigen dan mengurangi polusi udara. Kelima, sebagian besar hasil dari perkebunan dapat dimanfaatkan menjadi bahan makanan. Keenam, menambah hasil pendapatan. Ketujuh, memberikan ruang kerja bagi sumber daya manusia.